Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jara, saya dari kelompok 8. Saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Susanti Cindrakasih dan juga Felix Ramdhani. Kami akan mempresentasikan materi tentang strategi inovasi produk. Apa sih itu inovasi produk? Inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada agar lebih bermanfaat, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dapat berupa perubahan desain, fitur, kualitas, dan fungsi produk. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Ada jenis-jenis inovasi produk. Yang pertama ada inovasi inkremental, yaitu perbaikan atau penyempurnaan produk yang sudah ada tanpa mengubah produk secara besar-besaran. Contohnya peningkatan kualitas kamera pada smartphone tiap tahun. Lalu ada inovasi radikal, menciptakan produk yang benar-benar baru dan dapat mengubah cara hidup atau kebiasaan konsumen. Contohnya kemunculan smartphone yang menggantikan banyak fungsi perangkat lain. Ketiga, ada inovasi modifikasi, yaitu menyesuaikan produk agar cocok dengan pasar atau segmen tertentu. Contohnya minuman dengan varian rasa khusus untuk pasar tertentu. Selanjutnya ada inovasi disruptif, menghadirkan produk yang lebih sederhana dan murah sehingga mampu menggantikan produk atau model bisnis lama. Contoh, layanan streaming yang menggeser penyewaan DVD. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada proses inovasi produk. Menurut Kotler, inovasi produk dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada mengidentifikasi peluang, yaitu perusahaan mencari kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau masalah yang dapat diselesaikan dengan produk baru. Yang kedua ada pengembangan ide, pengumpulan dan pengembangan berbagai ide melalui brainstorming, riset pelanggan, atau kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga ada pengujian konsep. Konsep produk diuji kepada calon konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut menarik dan dibutuhkan. Yang keempat ada desain dan pengembangan produk. Ide yang telah dipilih mulai diwujudkan menjadi produk nyata melalui pembuatan desain dan prototipe. Yang kelima ada uji pasar atau test marketing. Produk dicoba pada pasar terbatas untuk melihat respons konsumen dan menemukan kekurangan yang perlu diperbaiki. Subjudul untuk kelima adalah peluncuran produk yang sukses. 1. Peluncuran iPhone oleh Apple. Apple terkenal dengan peluncuran produk ikonik mereka seperti iPhone. Setiap kali Apple meluncurkan iPhone baru, mereka merencanakan promosi besar-besaran dengan iklan yang menarik, presentasi live yang mendunia, dan distribusi terorganisir di toko-toko dan online store mereka. Kedua, peluncuran Coca-Cola dengan rasa baru. Coca-Cola pernah melakukan peluncuran produk baru dengan rasa yang berbeda, yakni Coca-Cola atau New Coke pada tahun 1985. Mereka melakukan promosi besar-besaran melalui iklan dan distribusi produk yang luas di seluruh dunia. Yang ketiga, peluncuran Xbox oleh Microsoft. Peluncuran konsol game Xbox oleh Microsoft pada tahun 2001 adalah contoh lainnya. Microsoft memanfaatkan promosi besar dengan kemitraan dengan pengembangan game, serta strategi distribusi yang kuat untuk menjangkau pasar global. Untuk yang keenam, evaluasi kinerja dan iterasi. Evaluasi kinerja dan iterasi adalah dua langkah yang sangat penting setelah peluncuran produk. Meskipun peluncuran produk sudah dilakukan, perusahaan harus terus memantau kinerja produk di pasar dan menerima umpan balik untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi kinerja memungkinkan perusahaan untuk melihat sejauh mana produk diterima. Sedangkan iterasi adalah proses memperbaiki dan memperbaharui produk agar tetap relevan dan kompetitif. 1. Evaluasi kinerja produk. Evaluasi kinerja produk mencakup berbagai aspek untuk menilai apakah produk tersebut sukses atau membutuhkan perubahan. Kedua, iterasi produk. Setelah evaluasi kinerja, iterasi adalah langkah untuk memperbaiki atau memperbaharui produk agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen dan tren pasar. Contoh evaluasi kinerja dan iterasi adalah 1. Apple atau iPhone. Setiap tahun, Apple melakukan evaluasi terhadap penjualan iPhone dan umpan balik dari pelanggan. Jika terdapat keluhan atau masalah yang sering muncul, Apple akan merespon dengan melakukan iterasi pada model iPhone berikutnya. Misalnya, iPhone 6 memiliki masalah pada bengkokan bodi yang kemungkinan diperbaiki pada iPhone 6s dengan desain yang lebih kokoh. Contoh yang kedua adalah Tesla. Tesla secara rutin mengevaluasi kinerja kendaraan mereka baik melakukan penjualan mobil listrik maupun feedback dari pengemudi tentang fitur-fitur yang sudah ada. Sebagai contoh, Tesla memperkenalkan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan fitur kendaraan mereka tanpa perlu melakukan recall fisik. Selanjutnya ada strategi pemasaran untuk inovasi produk. Singkatnya, strategi pemasaran untuk inovasi produk bertujuan agar produk baru dikenal dan diterima oleh konsumen. Menurut Kotler, strategi ini meliputi penetapan harga, promosi, saluran distribusi, dan segmentasi pasar. Keempat aspek tersebut harus dirancang secara tepat agar produk memiliki nilai yang sesuai, mudah dijangkau, dipromosikan secara efektif, dan dipasarkan kepada target konsumen yang tepat. Yang kedelapan, mengelola risiko inovasi produk, yaitu langkah krusial yang harus diambil oleh perusahaan dalam menghadapi tantangan yang datang dengan peluncuran produk baru. Inovasi memang membawa peluang besar, namun di sisi lain, kegagalan inovasi juga bisa berdampak signifikan pada perusahaan. Kotler memberikan beberapa strategi untuk mengelola risiko inovasi produk dengan efektif. Yang pertama, dari riset pasar yang mendalam.
Melakukan riset pasar mendalam adalah langkah pertama untuk meminimalkan risiko inovasi produk. Ini membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen, serta memastikan bahwa produk baru yang dikembangkan benar-benar akan diterima pasar. Yang kedua, pengelolaan sumber daya yang efektif, yaitu sangat penting untuk mendukung pengembangan produk baru dan memastikan bahwa proses inovasi berjalan lancar. Ini melibatkan alokasi dana, tim yang tepat, serta waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada diversifikasi produk. Diversifikasi produk adalah strategi untuk mengurangi risiko kegagalan dengan tidak bergantung pada satu produk inovatif saja. Dengan memperkenalkan beberapa produk yang berbeda, perusahaan dapat mengurangi dampak dan kemungkinan kegagalan inovasi satu produk. Tujuan uji pasar yang pertama ada mengidentifikasi kelemahan produk. Dengan menguji produk di pasar terbatas, perusahaan dapat mengetahui kekurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya, baik dari segi kualitas, fitur, dan daya tariknya. Yang kedua, tantangan distribusi. Uji pasar memberikan kesempatan untuk mengevaluasi saluran distribusi dan mengetahui apakah produk dapat didistribusikan dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, strategi pemasaran. Uji pasar memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai pesan iklan, harga, dan promosi untuk menentukan mana yang paling efektif. Contoh perusahaan yang mengelola resiko inovasi dengan baik. Yang pertama, Coca-Cola. Coca-Cola terkenal dengan produk minuman ringan mereka. Juga melakukan diversifikasi produk dengan memperkenalkan berbagai varian seperti Coca-Cola Zero, Diet Coke, dan Fanta. Untuk memenuhi preferensi pasar yang berbeda, selain itu Coca-Cola sering melakukan riset pasar sebelum meluncurkan varian baru untuk memastikan dan permintaan yang cukup. Yang kedua, ada P&G, pengelola risiko inovasi dengan diversifikasi produk berbagai kategori seperti perawatan rumah tangga, produk kecantikan, dan perawatan kesehatan. Mereka melakukan riset pasar yang dalam untuk memahami kebutuhan konsumen setiap kategori dan memanfaatkan pengelolaan sumber daya efisien untuk melakukan inovasi produk. Yang ketiga, Samsung. Samsung mengelola risiko inovasi dengan menciptakan produk di berbagai lini, termasuk smartphone, peralatan rumah tangga, televisi, dan elektronik konsumen lainnya. Samsung melakukan riset pasar secara rutin dan memastikan bahwa setiap produk baru mereka mengadopsikan teknologi terkini yang sesuai dan keinginan pasar. Dan untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, inovasi produk merupakan kunci utama bagi perusahaan yang bertahan dan unggul dalam persaingan pasar yang terus berubah. Inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi, desain, fitur, fungsi, hingga model bisnis yang mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dengan inovasi, perusahaan dapat meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan pelanggan yang dinamis, menghindari kejenuhan produk lama, serta membuka peluang pasar baru. Dan selain itu, inovasi produk memiliki berbagai jenis seperti inovasi inkremental, radikal, modifikasi, dan disruptif, yang masing-masing memiliki peran dalam pengembangan bisnis. Proses inovasi sendiri dilakukan secara sistematis, mulai dari identifikasi peluang, pengembangan ide, pengujian konsep, desain produk, uji pasar, peluncuran, hingga evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan inovasi juga sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang tepat, harga promosi, distribusi, dan segmentasi, serta mampu perusahaan dalam mengelola risiko melalui riset pasar, pengelolaan sumber daya, dan verifikasi produk. Terima kasih.